Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagal Faridi Hakim dengan NIM B1B12303 dari kelas A Mitigasi Konflik Lingkungan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konflik agraria HTI yang ada di Muaro Jambi. Konflik ini terjadi tingkat lokal, khususnya di beberapa desa Kabupaten Muaro Jambi yang ada di Provinsi Jambi, di mana masyarakat adat bersengketa dengan perusahaan HTI atas lahan hutan yang dilakukan proses dieksploitasi. Baiklah, sebelum membahas mengenai kasus, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari konflik lingkungan. Konflik lingkungan adalah perselisihan sosial akibat ketidakadilan akses sumber daya alam dan ketimpangan beban polusi atau kerusakan ekologi, sering melibatkan masyarakat lokal dengan korporasi. Mitigasi konflik lingkungan melibatkan metode kolaboratif seperti resolusi konflik lingkungan untuk mengurangi ketegangan melalui dialog dan konsensus antar pihak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait kasus yang saya ambil. Konflik ini adalah perebutan lahan hutan seluas ribuan hektar antara masyarakat adat di 3 desa Kabupaten Muaro Jambi dengan perusahaan HTI yang mengklaim hak konsensi sejak 2018. Yang terlibat utama adalah warga lokal termasuk suku anak dalam atau SAD, Walhi Jambi sebagai pendukung, melawan perusahaan HTI dan pemerintah daerah. Konflik memuncak sejak 2018 dengan 14 kasus serupa di Muaro Jambi. Berlanjut hingga aksi demonstrasi pada tahun 2025 pada bulan Februari, di mana warga geruduk kantor ATR dan BPN Jambi menuntut sertifikasi tanah adat. Pada aspek hukum dan kebijakan, ada aturan utama seperti UU nomor 5/1960 tentang agraria yang menekankan hak tanah berfungsi sosial serta Perpres nomor 86/2018 tentang reforma agraria untuk penanganan konflik melalui gugus tugas berjenjang. Pemerintah Provinsi Jambi telah berperan terbatas seperti koordinasi via Permendagri nomor 42 tahun 2015 untuk pencegahan konflik sosial. Tapi, Walhi kritik pemerintah lebih lindungi investasi industri daripada warga, dengan minim penindakan perusahaan. Selanjutnya, yaitu analisis dampak. Dalam dampak sosial, konflik memicu percepatan masyarakat kekerasan terhadap suku anak dalam, seperti yang terjadi pada kasus tahun 2026, dan migrasi paksa warga dari lahan adat, erosi budaya adat. Lalu, kemudian yang kedua melalui dampak ekonomi, penurunan produktivitas pertanian lokal, hilangnya mata pencaharian, dan peningkatan kemiskinan karena lahan produktif dirampas untuk HTI. Lalu yang ketiga, yaitu dampak politik, menimbulkan ketidakstabilan dengan demonstrasi massal, tekanan pada pemerintah daerah, dan potensi eskalasi tahunan politik. Lalu selanjutnya yaitu analisis aktor. Yang pertama yaitu ada pemerintah, memiliki peran sebagai fasilitator lemah. Dengan cara mereka itu melindungi konsumsi industri via ATR atau BPN, tetapi kurang tegas cabut izin pelanggar. Lalu yang kedua yaitu masyarakat, sebagai korban utamanya, di mana tuntut hak tanah adat via aksi. Walhi, pertahankan lahan hidup. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan sebagai pelaku eksploitasi yang mengklaim lahan untuk tanaman industri, abaikan dampak sosial lingkungan, solusi mitigasi konflik. Jadi di sini konflik bisa dikurangi dengan moratorium izin baru HTI, sawit, pencabutan izin pelanggar, dan redistribusi tanah via reformasi agraria. Lalu kemudian yaitu pendekatan yang tepat, yaitu menggunakan mediasi dialog multipartai via gugus tugas untuk konsensus. Kebijakan penegakan UU Agraria
dan sanksi administratif perusahaan. Pendekatan masyarakat dengan cara melibatkan adat dalam pengelolaan restorasi ekosistem berbasis komunitas. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.